Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edan Mancing. Kali ini kembali lagi di channel kesayangan kalian yang akan membahas sejarah ikan asin di Indonesia. Sebenarnya ikan asin itu sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Maka dari itu kita akan lanjutkan bagaimana sejarahnya. Simak terus. Ikan asin punya sejarah panjang. Olahan ikan yang dikeringkan dan kerap dianggap sudah tidak mengandung banyak gizi ini menjadi salah satu jenis makanan populer di Indonesia. Biasanya disantap bersama sambal dan nasi hangat. Konon, manusia di Jawa sudah mengenal ikan asin sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Oh ya, sebelum lanjut, saya akan informasikan ini. Saya mendapatkan informasi ini dari web tirto.id. Jadi saya mendapatkan sumber ini melalui web langsung. Lanjut, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Salah satunya tentunya ikan. Tak hanya di laut, negeri ini juga punya banyak sekali jenis ikan air tawar, dan sebagian besar diantaranya dibudidayakan untuk kebutuhan konsumsi. Ikan untuk konsumsi dapat diolah dengan berbagai cara, salah satunya ya diasinkan. Hasil teknik pengasinan inilah yang kemudian dikenal dengan nama ikan asin. Cara mengawetkan ikan agar tahan lama bahkan hingga berbulan-bulan adalah dengan memakai garam. Jadi ketika ikan asin itu dibuat, itu kan membutuhkan banyak sekali garam yang menimbulkan ikan itu menjadi asin, dan itu bisa membuat ikan benar-benar awet dan tahan lama. Langsung kita bacakan di sini sejarah ikan asin di Jawa. Hampir di seluruh daerah pesisir di Indonesia memproduksi ikan asin. Ikan asin merupakan makanan yang banyak diminati masyarakat. Selain karena mudah didapatkan, ikan asin dapat diolah menjadi berbagai masakan yang lezat. Ikan asin sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan tercatat dalam prasasti kuno. Dikutip dari buku Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Pulau Jawa abad ke-1996, terbitan Dinas Pariwisata Jawa Timur dan UGM. Prasasti Kebangarum yang berangka tahun 824 Saka atau 902 Masehi membuktikan bahwa masyarakat pada zaman itu sudah menyantap ikan asin. Berarti ikan asin ini sudah ada sejak dulu sekali. Bahkan sampai tahun Masehi. Disebutkan masyarakat pada masa itu biasa makan ikan asin dengan nasi, ditambah beberapa jenis lauk pauk lainnya seperti dendeng ikan, cumi-cumi, dan udang. Apa yang terungkap di prasasti Kebangarum ini tampaknya menggambarkan kehidupan masyarakat di salah satu pesisir Jawa bagian timur. Tak hanya untuk makan sehari-hari, ikan asin pada zaman Jawa lama bahkan sudah diperdagangkan. Tepatnya dalam rangkaian masa kerajaan fase Mataram kuno yang berlangsung sejak 752 Masehi. Tirti Surti Nastiti dalam buku Pasar di Jawa Masa Mataram Kuno
abad 2003 ya. Tahun 2003 memaparkan ikan asin dan dendeng ikan menjadi salah satu komoditas perdagangan kala itu. Selain itu di pelabuhan-pelabuhan jenis makanan ini juga diperjualbelikan di pasar-pasar di seluruh Jawa. Makanan segala bangsa. Metode pengeringan dan pengasinan ikan dipercaya sudah dilakukan manusia sejak lama. Orang-orang Eropa di masa lalu biasa mengawetkan ikan cod dengan cara diasinkan untuk dijadikan ikan asin atau salted fish. Penelitian bertajuk Historical Origins of Food Preservation pada tahun 2012 dari University of Georgia, Amerika Serikat menyebut bahwa mengawetkan makanan dengan garam merupakan metode pengawetan yang paling tua. Ikan asin pun menjadi konsumsi lazim masyarakat di berbagai belahan dunia, bahkan menjadi salah satu lauk pokok bagi orang-orang di Karibia, Afrika Utara, Asia Tenggara, Cina Selatan, Skandinavia sebagian Kanada termasuk pesisir Rusia bahkan Kutub Utara. Di Indonesia khususnya ikan asin masih sangat populer bagi sebagian besar masyarakat. Cara pengolahannya pun sudah berkembang meskipun masih banyak yang tetap memakai metode tradisional. Banyak orang yang memandang miring ikan asin, termasuk anggapan bahwa kandungan gizinya sudah tidak ada. Namun, yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya masih memiliki kadar protein hewani yang cukup baik. Bahkan dilansir di Kompas pada 8 Februari 2013, ikan asin mengandung lebih banyak kalsium ketimbang ikan segar karena kadar airnya lebih sedikit. Hanya saja menurut penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition, karena memiliki kandungan sodium yang tinggi, ikan asin bisa mempengaruhi kesehatan manusia jika dikonsumsi terlalu sering. Tapi apabila dimakan sewajarnya dalam takaran yang cukup, tidak akan menjadi masalah. Oke, mungkin itu aja informasinya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.